Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Septa Raksa, mahasiswa Ilmu Administrasi Publik semester 5. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah disampaikan oleh Bapak Rizal Amirullah, SAPMKP, selaku dosen pengampu mata kuliah pengambil keputusan. Dan saya di sini akan mereview kembali materi yang telah beliau sampaikan, dan juga ini sebagai tugas dari ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak Rizal Amirullah. Di sini saya akan membahas tentang pengambilan keputusan yang rasional, yang merupakan tolak ukur efektivitas kepemimpinan atau dari seorang pemimpin. Jadi pengambilan keputusan dalam manajemen ataupun pengolahan memegang peranan yang sangat penting, karena keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin atau pimpinan atau bisa disebut juga manajer adalah hasil akhir yang harus dilaksanakan oleh pimpinan dalam sebuah organisasi. Pengambilan keputusan diperlukan di semua tingkat administrator dan organisasi. Pengambilan keputusan pada hakikatnya adalah pemilihan alternatif yang paling kecil resikonya untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, sehingga dalam prosesnya terdapat 3 kekuatan yang selalu mempengaruhinya, yaitu ada dinamika individu, dinamika kelompok, dan juga dinamika lingkungan. Oleh karena itu, untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan, alangkah baiknya kita diperlukan mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis keputusan yang dapat kita pahami tersebut. Hal ini akan mempermudah juga untuk kita dalam memperbaiki informasi yang bagaimana dilakukan, dari mana sumbernya, bagaimana memperolehnya, sehingga informasi yang kita ambil itu jelas dari mana sumbernya, sehingga benar-benar merupakan yang terbaik demi lancarnya kegiatan di sebuah organisasi atau dalam sebuah organisasi. Efektif tidaknya seorang pemimpin dalam menjabat sebagai pimpinan adalah kemahirannya dalam mengambil sebuah keputusan yang rasional ataupun yang masuk akal. Jadi mungkin arti rasional sendiri menurut kamus bahasa Inggris diartikan ke dalam bahasa Indonesia dari karangan John M. Eccles dan Hasan Sedley 1985 adalah dapat diterima oleh akal. Agar dapat diterima oleh akal, jadi maka pemimpin haruslah memperhatikan beberapa unsur dalam proses pengambilan keputusan. Jadi di sini menurut Abdul Wahab Solihin 2006, untuk memperhatikan ataupun mengambil sebuah keputusan harus ada masuk dalam beberapa proses dalam pengambilan keputusannya. Salah satunya mungkin yang pertama ada pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain, atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain. Lalu selanjutnya ada tujuan-tujuan atau nilai-nilai atau juga sasaran yang mempedomani pembuat keputusan. Jadi amatlah jelas dan dapat ditetapkan rangkaiannya sesuai dengan urutan kepentingannya. Lalu yang ketiga ada berbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut diteliti secara seksama. Jadi perlu kita teliti ataupun kita cari tahu dengan seksama mengenai kita akan mengambil keputusan tersebut. Yang selanjutnya ada akibat-akibat. Jadi dalam pengambilan keputusan sendiri dapat menimbulkan akibat-akibat juga. Salah satunya biaya dan manfaat yang ditimbulkan oleh setiap alternatif yang dipilih ataupun diteliti. Yang terakhir yaitu setiap alternatif dan masing-masing akibat yang menyertainya dapat diperbandingkan dengan alternatif lainnya. Pembuat keputusan akan memilih alternatif dan akibat-akibatnya yang dapat memaksimalkan tercapainya tujuan, nilai atau sasaran yang telah digariskan supaya menghasilkan keputusan yang rasional.
dalam pengambilan keputusan juga perlunya sifat seseorang ataupun peranan seorang pengambil keputusan. Jadi sering kali dijumpai banyak orang yang menghadapi kesulitan dalam mengambil sebuah keputusan. Hal tersebut karena adanya keterbatasan ataupun kemampuan yang dimilikinya. Kemampuan seseorang dalam mengambil sebuah keputusan sangat dipengaruhi faktor-faktor yang melekat pada dirinya, yaitu ada faktor genetis, pengalaman, dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Hanya manusia yang telah mencapai tingkat perkembangan sebagai manusia sipil yang mampu mengambil sebuah keputusan. Orang-orang sipil adalah orang-orang yang mampu berbuat atas nama dirinya sendiri dan sanggup menanggung resikonya juga sendiri. Dalam masyarakat yang terbelakang, seseorang pada umumnya tidak berani mengambil sebuah keputusan sendiri. Mereka lebih cenderung suka menggantungkan nasibnya kepada orang lain. Untuk menjadi seorang manajer ataupun pimpinan yang rasional, diperlukanlah kesanggupan dalam memikirkan masalah-masalah dan keputusan secara logis dan sistematis. Artinya di sini keputusan tersebut diolah oleh otak manusia dan dapat diterima akal, serta dalam pengambilan keputusan selalu melalui urutan ataupun proses yang benar. Jadi studi tentang pengambilan keputusan akan banyak menolong kita dalam meningkatkan kemampuan berpikir praktis dan realistis dalam mengambil sebuah keputusan. Rasionalitas murni dalam pengambilan keputusan secara teoritis memang mungkin terjadi, yaitu apabila keputusan mendasarkan tindakannya semata-mata pada pendekatan ilmiah. Keputusan hanya akan mempunyai makna apabila ia dapat dipersaingkan ataupun dipersinalkan dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi. Jadi agar suatu keputusan bermakna seperti yang tadi dibahas, maka daya pikir yang kreatif dan inovatif daripada pengambilan keputusan sangat diperlukan. Jadi menurut Profesor Dr. SP Siagian, untuk mengambil sebuah keputusan ada beberapa teknik-teknik berpikir yang kreatif. Jadi salah satunya mungkin di sini ada brainstorming. Jadi teknik ini digunakan untuk membantu para manajer dalam mencari dan menemukan sebanyak mungkin pendapat dan juga gagasan dari sebanyak mungkin orang ataupun sumbernya. Gagasan tersebut kemudian disaring untuk kemudian diserapkan, dan gagasan yang tidak relevan ataupun tidak sesuai ataupun tidak masuk akal akan disisihkan atau tidak dipakai. Lalu selanjutnya ada kinetics. Sasaran teknik ini adalah untuk memperbaiki perilaku antar individu dalam kehidupan kelompok. Dalam teknik ini para peserta diskusi ataupun sharing ataupun kita sering memanggilnya diskusi, diajak memahami suatu problem dan kemudian mencoba menerjemahkan. Jadi mencoba menerjemahkan segi-segi asing dari situasi problem tersebut. Lalu ada asosiasi bebas. Nah, jadi teknik ini merupakan pemanfaatan kekuatan berpikir untuk membuat hubungan yang lateral dan tidak segera terlibat sebelumnya. Teknik ini bermanfaat dalam mengkombinasikan produk-produk baru dan menghubungkan berbagai gagasan yang tidak konkret. Yang keempat, ada buku catatan kolektif. Jadi teknik ini berkisar pada penggunaan buku catatan dari sekelompok orang. Nah, jadi dari sekelompok orang yang diajukan dalam memecahkan masalah, semua peserta mencatat semua pendapat dan gagasan tentang suatu masalah yang sama dan masing-masing diberi batas waktu yang sama. Jadi dalam koordinasinya, setelah batas waktu yang ditentukan,
mengumpulkan semua buku catatan dan menyusun resume dari semua pendapat atau gagasan. Yang terakhir yaitu ada checklist. Cara ini menantang seseorang untuk berpikir kreatif dalam menjawab serangkaian pertanyaan yang disusun sedemikian rupa sehingga orang-orang diharapkan dapat menjawab serta kritis dan sistematis, sehingga ditemukan usaha-usaha cara penanggulangannya. Lalu ada proses dalam sebuah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ternyata tidak hanya memerlukan data-data objektif saja, tapi perlu pertimbangan faktor subjektif karena merupakan kenyataan yang tidak dapat disangka bahwa efektif tidaknya proses pengambilan keputusan dan juga sering tergantung pada faktor-faktor non-rasional. Profesor Dr. S.P. Siagian juga berpendapat antara lain satu dalam proses pengambilan keputusan itu yaitu yang diutamakan adalah kepribadian. Nah, latar belakang sosial, pendidikan, pengalaman hidup merupakan faktor yang ikut berperan dalam pembentukan kepribadian seseorang. Satu organisasi harus mengembangkan kepribadian para manajernya antara lain dalam bentuk kebebasan dan juga untuk mengembangkan kreativitasnya. Jadi kecil artinya bagi keputusan pribadi di kalangan manajer yang pada gilirannya akan meningkatkan gairah di kalangan mereka untuk mempertinggi kemampuan sebagai pengambil keputusan yang efektif. Selanjutnya yaitu gaya manajemen. Dalam mengambil keputusan, seorang manajer tidak berpijak pada satu gaya saja, tapi kadangkala perlu menggunakan kombinasi berbagai gaya manajerial sesuai situasi yang dihadapi dan dirasa menuntutnya menggunakan gaya manajer tersebut. Yang ketiga ada berpikir kreatif dalam pengambilan keputusan. Bagi seorang manajer yang ingin meningkatkan efektivitasnya dalam mengambil keputusan, perlu meningkatkan kemampuannya untuk berpikir secara kreatif. Jadi makin tinggi kemampuan seseorang untuk menggali bakat yang terpendam dalam dirinya sendiri untuk dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kemampuan mencari, menemukan ide baru, teknik baru, dan metode baru dengan mendorong timbulnya berbagai masalah. Faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah kemampuan organisasi dan faktor lingkungan. Proses pengambilan keputusan yang selalu bersifat bersifat kreatif. Jadi bersifat kreatif dan juga mampu mengorganisir faktor lingkungan dan juga proses pengambilan keputusan yang selalu bersifat situasional, kondisional, temporal, dan spesial. Seorang manajer yang ingin meningkatkan efektivitasnya selaku pejabat ataupun pimpinan harus mampu menggabungkan pendekatan ilmiah dan pemikiran yang kreatif, inovatif, serta daya intuitif dalam mengambil seluruh langkah proses pengambilan mengukur efektivitas kepemimpinan seseorang yang menduduki jabatan pimpinan dalam suatu organisasi. Ialah kemampuan dan kemahirannya mengambil keputusan yang baik bila memenuhi 4 persyaratan. Salah satunya itu rasional, logis, realistis, dan pragmatis. Ini berdasarkan pengalaman dan penelitian menunjukkan efektivitas. Berdasarkan pengalaman dan penelitian menunjukkan efektivitas demikian hanya mungkin dicapai apabila seorang pengambil keputusan mampu menggunakannya secara tepat. Jadi mungkin terkait materi-materi yang telah disampaikan oleh Bapak Rizal Amirullah selama perkuliahan pengambilan keputusan ini, mungkin yang saya soroti yaitu tentang pengambilan keputusan rasional, yang dimana materi ini sangatlah dibutuhkan oleh seorang pemimpin ataupun seorang manajer yang akan memimpin suatu organisasi. Dan tentunya dalam suatu organisasi sangatlah diperlukan sosok pemimpin yang bisa mengambil keputusan secara rasional dan juga secara tepat dalam mengambil sebuah keputusan tersebut.
Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan ataupun yang dapat saya ulas kembali terkait materi dari perkuliahan pengambilan keputusan ini. Terima kasih. Billahi fisabilillah, fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.